Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriana Diana, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Adalah dosen tetap di program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam proses ini, saya tengah menyusun dokumen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Salah satu bagian penting dari dokumen ini adalah penjabaran tentang mata kuliah yang saya ampuh. Salah satunya yaitu Bahasa Inggris Teknik. Saya mengajar mata kuliah Bahasa Inggris Teknik pada semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini bersifat wajib dan memiliki kode khusus dari universitas yaitu UMJ 0004. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa Inggris yang relevan dalam dunia teknik, baik untuk keperluan akademik maupun industri. Dengan kata lain, mereka diharapkan mampu membaca dan menulis dokumen profesional seperti laporan teknis, manual operasional, hingga artikel ilmiah. Selain itu, pembelajaran juga dirancang untuk membantu mahasiswa berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dalam konteks akademik maupun dunia kerja. Proses perkuliahan dilakukan dengan metode blended learning, menggabungkan sesi tatap muka dengan pembelajaran daring. Platform yang digunakan mencakup siakat.umj.ac.id dan Edlink lms.umj.ac.id, di mana keduanya hasil kerjasama dengan Cevima. Mahasiswa bisa mengakses materi kuliah, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas secara daring, sementara kegiatan seperti diskusi, studi kasus, dan presentasi dilangsungkan secara langsung di kelas. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan bersifat aktif dan partisipatif. Saya mengintegrasikan ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta model project-based learning untuk mengaitkan teori dengan pengalaman nyata di lapangan. Capaian pembelajaran lulusan yang digunakan adalah CPL 6, mahasiswa mampu menyampaikan ide atau hasil kerja secara efektif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan, kepada sesama insinyur, manajer, atau masyarakat umum. Mereka juga harus mampu menjelaskan proses teknik, pemilihan material, serta pemanfaatannya dalam bidang rekayasa. CPL 8, mahasiswa mampu bekerja dalam tim secara efektif, baik sebagai pemimpin maupun anggota. Mereka juga diharapkan memiliki kepekaan sosial dan peduli terhadap lingkungan serta masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah yang digunakan meliputi mahasiswa dapat mengenali dan menyampaikan konsep inovasi atau desain teknik dalam bahasa Inggris dengan menggunakan istilah teknis, struktur kalimat pasif, dan ekspresi fungsional untuk menjelaskan ide produk baru atau perubahan teknologi. Mahasiswa dapat membaca, memahami, serta menulis deskripsi sistem teknis dan prosedur operasional dengan benar. Ini termasuk penggunaan penandaan urutan, sequence markers, kata kerja modal, dan klausa benda atau noun clause. Kemudian, mahasiswa mampu menggambarkan alur kerja dan menyusun rencana proyek menggunakan kosakata yang berkaitan dengan tahapan proses seperti stages, phrases, dan milestone. Mereka juga dilatih menggunakan bentuk waktu masa depan future tense dengan bahasa formal
dalam rapat. Selanjutnya adalah mahasiswa bisa menuliskan perkembangan teknologi atau kejadian teknis dengan akurat, penggunaan klausa sebab akibat, relative clause, dan kemampuan menyusun laporan kronologis serta analisis risiko menjadi bagian penting dari kompetisi ini. Kemudian mahasiswa juga dapat berpartisipasi dalam percakapan profesional serta menulis dokumen mengenai uji coba, sertifikasi produk, dan kesepakatan kerja. Struktur kalimat yang digunakan termasuk conditional sentences, indirect questions, dan ungkapan formal dalam menyampaikan persetujuan atau ketidaksetujuan. Mahasiswa juga harus mampu menganalisis dan menyusun laporan khusus kecelakaan teknis dengan daya akademik dan teknis yang sesuai, termasuk di dalamnya adalah penggunaan struktur pasif, third conditions, dan rekomendasi dalam bentuk laporan investigasi. Media pembelajaran yang digunakan antara lain modul dan RPS yang dapat diakses melalui siakat.umj.ac.id dan Edlink. Kemudian yang kedua adalah PowerPoint, studi kasus, serta publikasi karya ilmiah sebagai bahan pendukung. Selanjutnya adalah video pembelajaran melalui Google Meet atau sesi perkuliahan hybrid. Pada materi pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris Teknik ini meliputi pengenalan RPS, parts of speech, present perfect continuous used in innovations and designs, present continuous passive used in system and procedures, future perfect passive used in processes and planning, comparison degree, indirect questions used in development and incident, conditional sentences used in agreement and testing, past tense of model used in accidents and evaluations, and relative clause. Penilaian dalam mata kuliah Bahasa Inggris Teknik ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir semester dengan bobot sebesar 25%, grup presentasi dengan bobot sebesar 30%, tugas individu dengan bobot sebesar 10%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas dengan bobot sebesar 10%. Penilaian dalam mata kuliah Bahasa Inggris Teknik yang saya lakukan dengan pendekatan yang adil dan berbasis indikator yang jelas. Penekanan utamanya terletak pada 3 hal: pemahaman terhadap materi, partisipasi aktif selama proses belajar, serta kemampuan menganalisis dan menyelesaikan studi kasus secara kritis. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur dan transparan agar mahasiswa dapat memahami standar penilaian yang berlaku sejak awal. Setiap hasil evaluasi juga saya kembalikan kepada mahasiswa dalam bentuk umpan balik yang konstruktif. Hal ini saya lakukan bukan sekadar untuk memberi nilai, melainkan juga sebagai cara untuk membantu mereka melihat kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan dalam proses belajarnya. Dengan pendekatan seperti ini, saya terus berusaha membentuk lingkungan belajar yang berpusat pada mahasiswanya. Artinya, mereka tidak hanya duduk pasif, tapi aktif terlibat dan diberdayakan. Tujuannya sederhana tapi penting, mencetak lulusan yang tidak hanya fasih berbahasa Inggris teknis, tapi juga berpikir kritis, mampu beradaptasi dalam situasi yang terus berubah, dan siap menghadapi kebutuhan serta dinamika dunia kerja modern. Dan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much that you can come into this our fifth meeting, and I would like to ask you a few questions. How are you today? I'm excellent, thank you so much. And how was your weekend? Did you enjoy your weekend?
surah ya, and it is Al-Hab ya. Oke, Al-Hab. Please say. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kemudian kita pada hari ini, kalau ini kita mulai dengan hal yang baik, yaitu kita membaca surah Al-Hab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Thank you, Hussein. Okay, so I would like to ask you again. Do you still remember our last meeting subject? Who still remember? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa ya? Present simple and past simple. Yes, good. It's present simple and past simple. And that subject and our last meeting has a correlation with today, our discussion for the new subject, okay? And it is about passive voice. Okay guys, so passive voice, we can put those tenses, 16 tenses into passive voice. Jadi semua 16 tenses itu ada di dalam passive voice. Nah, salah satunya adalah di sini tenses present simple yang kemarin atau minggu lalu kita pelajari ya. Di sini kalimatnya karena minggu lalu kita sudah pelajari, kalian sudah tahu present simple itu ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, saya tidak akan mengulangi kembali karena kemarin kita sudah gali lebih dalam mengenai present simple, tapi sekarang lebih highlight kepada pasifnya. Nah, pasif di sini untuk tenses rumusnya adalah to be plus huruf ketiga yang tadi sudah saya jabarkan. To be tenses dari simple itu to be plus huruf ketiga. Kalau continuous tambahkan begin, kemudian perfect tambahkan will, dan future tambahkan will be. Nah, di sini ya. Jadi a car is driven by me every day. Ya, jadi sebuah mobil dikendarai oleh saya setiap hari. Terjadi perubahan antara subjeknya ya, subject switch subject to object. Subjeknya I menjadi me karena dia letaknya di belakang. Kemudian yang kedua, di sini juga tetap terjadi perubahan antara subjek dan object switch active to passive. Tadinya jadi she menjadi her, begitu ya. Dan di sini kebetulan sama-sama singular antara she singular sama objeknya, bahasa Inggrisnya singular artinya satu, gitu ya. Jadi tetap sama, tetap menggunakan is. Nah, yang ini adalah menggunakan are. Kenapa? Karena plural. Karena di sini aktifnya, apakah does he open Facebook and Instagram every morning? Apakah dia membuka Facebook dan Instagram setiap pagi? Jadi objeknya dia lebih dari satu. Oleh sebab itu di sini objeknya menggunakan are, gitu ya. Oke, him-nya juga berubah. Nah, untuk present continuous di sini menggunakan nabiin seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau present continuous menggunakan in. Nah, in itu artinya sedang ya, karena present continuous artinya sedang. The students are learning passive voice now. Murid-murid sedang belajar passive voice ya. Kalian juga lagi belajar ya, kebetulan passive voice. Dan berarti passive voice sedang dipelajari oleh mahasiswa. Kebetulan ini sama-sama subjeknya plural, students. Ya kan, kalian kan banyak. Tetapi objeknya singular. Oleh sebab itu terjadi perubahan pada verb atau to be. Di sini menggunakan are, sedangkan pasifnya menggunakan is. Kenapa? Kan subjeknya berubah tadi, ya. Jadi terjadi perubahan. Dan objeknya juga berubah. Sebenarnya tidak berubah, namun hanya pergantian pronoun. Di sini the students dan di sini pakai them. Begitu, ya. Sekarang sebelum saya lanjut ke teks berikutnya, ada pertanyaan yang ingin diajukan ya? Silakan. Perkenalkan, my name is Arif Rahman Kurniawan. I would like to ask in slide 3, why does not only exist in active voice? Miss.
Good questions. In slide 3, why does not is not put in the passive voice? Good questions. Seperti yang pernah kita pelajari di minggu lalu, jadi does not itu adalah ciri khas dari tenses present simple. Nah, does not itu hanya terjadi di kalimat negatif, ya. Jadi do sama does itu hanya digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif. Oke, thank you so much. And next, any further questions? Yes, Dafa, please. Thank you, Miss. Before that, can you open slide 4, please? Slide 4, okay. Why do you change the name Karisa into her? Okay, Dafa, thank you so much. I would like to answer the questions of Karisa. Karisa is the name of a girl, ya. Karisa is the original name. So, apa Karisa diganti menjadi her? Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi Karisa itu karena dia perempuan, maka di belakang dia berubah menjadi objek, yaitu menjadi her, gitu ya. Tapi memang betul, jadi boleh ya, boleh Dafa. Jadi kalau Karisa ditaruh lagi di sini boleh. Jadi kalau nanti dalam soal UTS, ujian ataupun UAS nanti ada kalimat saya menggunakan Karisa, ya, atau original name, ya, atau apapun itu namanya tapi original name, kalian bisa di passive voice-nya kalian bisa rubah menjadi dua bentuk, boleh pakai her, boleh Karisa, dan ditulis lagi. Jadi karena misalnya soalnya aktif gitu ya, jadi tulis aja Karisanya gitu. Oke, thank you. Okay guys, now I would like to separate you into groups, ya, to discuss about what we have learned. Okay, so let's do the group separation. Baik, sekarang masing-masing grup memiliki satu case study dan juga harus kalian temukan problem solve-nya. Saya sudah mengunggah yang harus kalian diskusikan, ya, di Adlib. Silakan dibuka Adlibnya. Baik, di sana terdapat dua case study. Yang satu saya ingin kalian, ya, grup yang sebelah sini membuat dialog dengan menggunakan passive voice dan dikorelasikan dengan materi keteknikan yang kita sudah pelajari modulnya itu planning and process, ya. Silakan kalian buat, saya berikan waktu. Kemudian untuk grup ini saya juga sudah mengunduh ada beberapa pertanyaan menggunakan passive voice dengan menggunakan general English, ya. Silakan kalian jawab. Di sana pertanyaannya ada sekitar 5 sampai 10 pertanyaan. Silakan kalian jawab yang kalian mampu, gitu ya. Oke, baik, saya berikan waktu, silakan. Baik, sudah saya berikan waktu tadi. Bagaimana? Sudah bisa kita coba untuk mengulas problem solve-nya? Kita mulai dari kelompok ini dulu, ya. Oke, dialognya sudah siap? Oke. Don't forget, introduce yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Hamzah. Dan saya Rafael Langustam. Kami di sini ingin menjelaskan tentang dialog yang sudah kami diskusikan tadi tentang planning dan proses. Enjoy the dialogue. We need to describe the still making process in our report. Should we use active or passive sentence? It depends. If we want to emphasize the action, we use active voice. If the focus is on the process itself, passive voice is better. For example, the blast furnace melts the iron ore. That active, right? Yes, the subject blast furnace perform the action, melt the iron ore. What about iron ore is melted in the blast furnace? That passive. The focus is on the iron ore, not on who is doing the action. So, when explaining a process, passive voice is useful? Exactly. In technical writing, passive voice is often used to describe industrial processes. Got it. Steel is produced by refining iron. That passive, right? Yes, the focus is on steel, not on who produces it.
Thanks. Now I understand when to use active and passive voice in our report. Thank you. Thank you so much. That would be great dialogue that I've ever heard. Big applause for them. Michelle and Rakaya, thank you so much. Now, we go on to this group. How about the questions that are uploaded in the link? Have you found it? Yes. Okay, so now I want to hear the problem solved of the questions that I've given. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Mustafa Aslam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Miss Nana dari soal Edley, yaitu pertanyaan dari passive voice diubah menjadi active voice. Nah, untuk pertanyaannya itu, the houses had been broken into by someone while the owner were on vacation. Dan untuk jawaban diubah menjadi active voice, someone had broken the house while the owner were on vacation. Terima kasih. Hey, Dafa, that's an excellent answer. Big applause for Dafa. Okay, another answer for the activity. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunatun. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Miss Nana yang ada di heading. Pertanyaan dari passive voice menjadi active voice. Pertanyaannya, my book were stolen by someone yesterday menjadi someone stole my book yesterday. Okay, thank you, Sunatun. That's a good answer. Big applause again for. Okay, next. Who's going to answer? Okay, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain dan saya ingin menjawab pertanyaan Miss Nana tentang active voice menjadi passive voice, yaitu the government built a road right outside her front door. Jawabannya, a road right outside her front door was built by the government. Sekian. Okay, Jane, correct answer. Thank you so much. Big applause for Jane. So the next class answer will be by. Yes. Okay, thank you. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hussein akan menjawab pertanyaan dari Miss di Edley. Pertanyaan dari kalimat active voice to passive voice. Pertanyaannya dari kalimat active voice, children cannot open these bottles easily. Jawabannya adalah, these bottles cannot be opened easily by children. Maybe yes, it is. Thank you. Okay, guys, then awesome answer from Hussein. Big applause for Hussein. So, that is all the case study that I've given. Now, return to your seat. Thank you. Kita memasuki sesi akhir untuk pertemuan pada hari ini. Saya ingin mendengar dari salah satu dari kalian, kira-kira ilmu apa atau manfaat apa yang sudah kalian terima atau rasakan untuk pembelajaran bahasa Inggris teknik kali ini. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Yes, Hussein, silakan. Baik, di sini saya sedikit menyampaikan kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini. Mungkin izin saya mungkin mewakili teman-teman sebagian ya, untuk menyampaikan sedikit refleksi terkait pembelajaran yang kita ikuti sepanjang pembelajaran tadi di mata kuliah bahasa Inggris teknik ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Miss Nana sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih kesempatan belajar yang telah diberikan selama 1 semester ini, dan banyak hal baru yang kita dapat pelajari dalam pelajaran bahasa Inggris ini.
terutama kita bisa banyak belajar bahasa Inggris dalam menggunakan bahasa Inggris dalam konteks teknik, dalam konteks penulisan bahasa Inggris dan sebagainya. Kami jadi paham bagaimana passive voice sering digunakan dalam kegiatan perkuliahan, khususnya di teknik, seperti dalam pengerjaan laporan, terus penggunaan alat-alat, kita juga sering pakai itu. Terus juga ada prosedur laboratorium. Dan kami belajar konteks ini bukan hanya dari prosesnya, tapi juga dari hasilnya. Mungkin itu dari saya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Siapa? Oke, silakan Rama. Oke, baik Miss, saya izin menyampaikan dari rekan saya tadi. Kami juga diajarkan bagaimana membedakan kalimat aktif dan pasif, serta membentuk kalimat pasif dengan tenses yang tepat, terutama pada present simple dan past perfect. Yang paling penting, kami jadi lebih percaya diri saat menulis prosedur teknis, menjabarkan hasil eksperimen, bahkan membuat laporan dengan gaya bahasa yang lebih objektif dan profesional. Tak hanya menulis, kami juga belajar menyunting kalimat pasif agar konsisten dan sesuai dengan gaya ilmiah yang dibutuhkan dalam laporan teknik. Hal ini menjadi bekal yang sangat berharga untuk kerja nanti. Sekali lagi, terima kasih atas bimbingannya. Kami harap ilmu yang telah kami pelajari bisa terus kami banggakan, tidak hanya di ruang kelas, tapi juga di dunia industri dan karir kami di depan nanti. Thank you. Baik, terima kasih sekali atas penyampaiannya. Sekali lagi tepuk tangan buat Ustaz dan Rama. Saya harap pembelajaran hari ini bisa banyak manfaatnya buat kalian ya, untuk kehidupan sehari-hari juga. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari conditional sentence ya, yang akan dilanjutkan dan akan kita gabungkan dengan teknik conditional sentence itu untuk materi tekniknya development and processes. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Inggris Teknik pada program studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.